Ngamben nih, aman getarani kebanjiran jam orang kek. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insya Allah orang yang rajin ngaji itu masuk surga. Bu, saya mau cerita nih Bu ya. Di galewis rong jam kita ceramah itu. Lebih bawang baru tekan megerit. Dan saya cerita ini Bu hasil mimpi saya. Kalau mimpi ini dianggap hak, alhamdulillah. Kalau kata ibu lah mimpi mah kembang tidur, ya nggak apa-apa. Orang serik kita nih gelos. Emang ngimpiku ake-ake Bu, ngimpi campur setan. Anak ngimpi gudak-gudak cukilan. Anak mimpi itu dikejar-kejar orang gila, nggak pakai apa berpakaian telanjang bulan. Ada orang itu mimpi mandi di kolam, perasaannya kelep. Oh, barang tangi galem ketutupan kopek rabin. Nana itu sih kolam. Wong nana wong lanang ku hobine ngempeng be apa Bu? Obat nyamuk disuleti tapi orang gelem turu kelesean bae. Tapi lamun ngempeng kuning rabine kleker. Kayane barangan si kopeke numpang ning cungure. Ngimpi adus ning kolam. Kelelep. Barang tangi dalam ketutupan kopek rabine. Setor sedikit bota di kita tak. Jere rabine dijemuring-muring si jendol tunat. Apa pegele dewe kesingato je pengen ngempeng bae. Tapi Bu ampura Bu ya, kalau bapak itu minta ngempeng wis dituruti gede ganjarannya. Toli ibu-ibunya juga sehat. Karena lamun lakiku ngempeng, insya Allah iku sehat ibu-ibu, dijauhkan daripada kanker payudara. Dia bodos duara jekatin lu. Wong begitu dikenyot karo suaminya, jadi sehat pencernaan itu. Waus peredaran darah. Wah. Bagus itu. Insya Allah terhindar daripada kanker payudara. Sehat, darah lancar. Dulu ini ada cerita, apakah cerita fiktif ataupun memang kenyataan. Ana wong ku hobine ngempeng bening rabine. Pengen kan maling itu ada sedikit etika. Enggak nyegat di jalan langsung dibacok, diambil motornya. Enggak, dulu mah diinte dikit umay. Wis turu-turu sing duwe umay iki. Banu lakine lagi nyonyo. Jere maling di anake gedene. Wah, ibune tekor anake gedean anake. Belum lagi jakune anake. Wis nggak jadilah kita mencuri, nggak jadi. Kenapa? Takut bangun si bapaknya. Anaknya segede itu, apalagi bapaknya modar kita. Oh, tadi kalau suami sering ngempeng, hitung-hitung ronda malam.
Tapi kalau saya mimpi ini Bu, mudah-mudahan mimpi yang hak Bu, mudah-mudahan, amin ya robbal. Jadi saya punya tetangga Bu. Tetangga itu meninggal dunia itu mati. Yang meninggal itu perempuan Bu. Perempuan itu bukan laki-laki. Jadi setelah seminggu tahlilan, saya itu mimpi Bu, ketemu dengan orang yang sudah mati itu. Selamat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi tegak wis mati kan? Ya, saya sudah mati. Kan si Haji yang nyolatin tuh Bu. Sempet saya tanya gini. Terus setelah mati dihadapkan kepada Allah, gimana Bi? Alhamdulillah Ji, saya mendapat rahmat dari Allah, saya mendapat ampunan dari Allah, dan saya di makbarah itu dijadikan oleh Allah taman surga Ji. Dan saya dibangunkan rumah yang bagus, belum ada di dunia, nggak ada. Saya belum pernah melihat bangunan seperti itu. Bangunan surga itu Bu sebata emas, sebata perak. Di dunia ada nggak? Nggak ada. Terus di depan rumah itu ada taman, banyak pohon-pohon, dan ada buahnya. Saya petik buahnya, saya makan. Ya Allah, nikmatnya Ji. Saya belum pernah makan buah seperti itu. Waktu di dunia saya makan itu, tapi belum pernah seenak makanan yang ada di surga itu. Jadi saya ngomong Bu, maaf ada mendelik-mendelik Nikola. Kata saya, Bi, apa yang Bibi rasakan yang terhebat bagi Bibi amal waktu di dunia? Jadi menunjuk ke musola saya, tuh di apa tuh Bibiku nunjuk nih musola. Bibi kan suka ngaji, si Haji ngaji saya ngikut, bahkan di bulan Ramadan salat tarawih saya makmumnya, dan kebenaran orang itu meninggalnya pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan bulan ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, nantinya dapat ampunan. Kayak grup qasidah lingkungan Nurul Jihad aja. Kebetulan orang itu wafatnya bulan Ramadan. Nah, saya setelah mimpi itu makin tambah mantap. Bukan saya tidak percaya hadis Rasulullah, percaya. Tapi setelah mimpi itu makin tambah hebat keyakinan saya. Hadis Rasulullah menyatakan, qala Rasulullah SAW, idza marartum biryadil jinan tarta'u, qalu ya Rasulullah wa maryadul jinan, qala majalisul ilmi. Apabila kamu lewat dengan taman surga, maka kamu bersenang-senang, duduk dengan tenang, dengan tentram. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga? Qal, kata Rasul, majalisul ilmi, majlis ilmu. Jadi coba dibuktikan, masjid ini namanya Nurul Jihad. Nur itu cahaya, jihad itu artinya berperang. Bukan perang dengan senjata,
tapi berperang melawan hawa nafsu. Umpama kita males ngaji, diperangi hawa nafsunya supaya menang akal kita, yuk kita ngaji. Kita malas untuk sholat berjamaah, perangi hawa nafsu kita, yuk kita salat berjamaah. Begitu yang dimaksud nurul jihad. Hidup kita ini takkan selamanya. Lakawang suhur, lakawang jaduk, mati. Senajan peribasa, si anu mah jaduk ditembak jor mati, bukan meleset. Diteplak jenda sing ngebul, bukan pecine durung disikat. Jeung kuat kasih Samson, otot kawat balung besi kulit baja trijilane kuista. Mati manusia ya barang malaka dewa lanang tak trijilane kuista. Aman gowu pada lek-lek empol. Ibu-ibune pada barut teman-teman. Aman galamun atus ceplakan kayak blum. Lamun kuista itu mah peribasa. Hidup di dalam dunia hanya sementara, tiada yang kekal untuk selamanya. Semua akan kembali ke alam baka. Oh manusia di dalam dunia. Betul? Jadi sebelum kita mati, yuk kita berkemas semangat jihad, kita menuntut ilmu. Semangat jihad, kita sholat berjamaah. Nah ini kan ada tulisan peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Nurul Jihad. Tema Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Kalau kita mengikuti suri tauladan Nabi itu rajin sholat, dan Nabi selalu sholat berjamaah, dan Nabi selalu pengajian dan pengajian. Bahkan kita ngaji itu pahala jihad fisabilillah. Kama qala Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah menuju tempat majlis taklim, tempat masjid, tempat musola, diadakannya pengajian, itu berarti kita mendapat pahala fisabilillah. Siap ibu rajin ngaji bu? Bapak-bapak siap rajin ngaji? Bapak-bapak apalagi pengurus masjid, pengurus, jadikanlah suri tauladan untuk masyarakat yang lainnya. Insya Allah dengan pengajian itu berarti kita mampu untuk kuatkan iman dan Islam, supaya kita meninggalkan dunia ini membawa agama Allah, membawa agama Islam. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati, silahkan kamu mati asalkan membawa agama Islam itu dalam Al-Quran. Makanya kita umat Islam ini ikuti langkah Rasul. Rasul adalah suri tauladan yang baik buat umat manusia. Salah satunya
Nabi itu rajin ibadah, rajin sholat. Makanya kenapa disebut agama Islam? Islam kan hurufnya ada 5, Bu. I-S-L-A-M, Islam. Isa, subuh, L-nya itu lohor. Orang dulu pakai dohor itu lohor. Asar, maghrib. Tuh 5 waktu harus dikerjakan. Iki masalah ke salah pacul. Sing papat ucun. Maghrib doang salatnya. Terlalu. Bahkan kanjeng Nabi bukan hanya sholat 5 waktu, salat tahajud nggak ditinggalkan lagi. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul, Rasul adalah suri teladan yang baik, biasakan salat tahajud. Kalau kita membiasakan salat tahajud, insya Allah kehidupan kita tidak fakir. Insya Allah. Dan insya Allah nanti kita digabungkan oleh Allah ahlut tawabin, orang-orang yang bertobat, ahlus solihin, ahli yang soleh. Iki menana tangi dalu nguyuh doang. Ana tangi dalu bapak-bapakku merakang berapa pun. Kadang mati lampu merangkang, Mbak. Di anak kayak kelindes di korejengku. Sampai nangis, di kelemen si bayi kuan kedek ya korejengku. Lah apa tak dewek kayak kuan. Marani sirah aja artis. Terlalu. DKB ke kita masih di daran. Malah dewek DKB. Kita baik. Kadang bangun jam 2 jam 3 HP yang dipegang. SMS-an Pak. Tekan melentung di jempol. Kodok kintel bebedugan. Kucing kuru raramuyu. Ati jengkal gedubugan ora turus sampai subuh. Kadang dibel langsung nyambung. Nada sambungnya menunggu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Halo AA. Apa jawabannya? Halo Ii. Wong panggilnya AA jadi Ii. Gak jauh beda kalau suami istri, bapak-bapak, ya ibu. Papa-papa, ya mama. Papi-papi, ya mami. Pipi-pipi, ya mimi. Begitu suaminya banyak uang bos besar, panggilnya pipa. Pipa-pipa, ini kopi luwak, ini kopi menyawak. Ya peralon. Apa sih udah larut malam begini jangan ngembel-ngembel terus. Ya, aku rindu padamu sayang. Aku cinta padamu sayang. Kita jalan-jalan yuk. Kemana? Biasa ke Ancol. Ketemu di mana ya? Biasa di Indomaret. Bawa motor Cobra di racing. Joknya dibikin pantat cencorang. Jadi begitu bonceng si ceweknya itu kan ngejongklok. Bawa cewek sambil nyanyi lagu India. Sungguh enak ngebonceng jablay dikebut-kebut nempel-nempel susune. Pas lampu merah direm.
susunya nempel yang geger tekang gua pengkai kupat ketek terlalu. Masya Allah. Mudah-mudahan masyarakat lingkungan Masjid Nurul Jihad mampu mengikuti akhlak Rasul. Rasul memang ada suri teladan yang baik. Rasul rajin ibadah, rajin salat tahajud, kita pun mengikutinya. Namun ingat, salat supaya bagus, ibadah supaya bagus, kita rajin belajar ilmu, kita rajin ngaji, biar tahu tata cara wudhu, biar tahu tata cara sholat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita kembali ke acara yang pokok tentang Maulid Nabi. Jadi Nabi dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa sih tahun gajah bukan tahun kebo? Ini ada sejarahnya. Dulu yang namanya Abraha itu sangat benci dengan Ka'bah, ingin merobohkan Ka'bah. Jadi Abraha sama kaum-kaumnya berpasukan gajah berangkat dari kota Son'a. Son'a itu ibu kota daripada negara Yaman, dengan tujuan yang jahat, ingin merobohkan Ka'bah. Berangkat dari Son'a, tuk tak kedua, tuk tak kedua, tuk tak kedua, tuk tak kedua. Sebelum memasuki kota suci Makkah, Allah tidak ridho, Allah tidak izinkan, maka dihancurkannya itu Abraha dan kaumnya. Di dalam kitab Al-Quran surat Al-Fil yang berbunyi, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wa arsala alaihim tayran ababil, Allah turunkan burung ababil. Ini burung ababil membawa batu dari neraka Sijil, sengaja untuk melempari Abraha dan kaumnya. Tarmihim bihijaratin min sijil, burung ababil melempari batu dari neraka Sijil. Wes bablas watune. Padahal itu Abraha dan kaumnya pakaian perang yang dipakai, pakai rungkuh baja buat perang itu. Tapi bagi Allah sangat kecil untuk melenyapkan mereka. Cuma dengan burung saja, dengan dilempari batu dari neraka Sijil, itu sampai tembus batunya, waledah, masuk itu ke kepala, sampai manjing ning jero gorokan ning weteng, sampai tumblas ning silit. Memang silit mau bolong mau nih, nerajang ning gajah, tumblas mati. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah jadikan mereka bagaikan daun-daunan yang diremas-remas untuk pacu onta. Tuh, orang yang melawan Allah sangat kecil bagi Allah. Kalau Allah mau mengazabkannya, Allah mau menghancurkannya. Makanya kalau ingin dunia ini aman, wahai umat manusia, warga Indonesia, khususnya orang-orang
muslimin muslimat, kalau ingin aman, tenang, tentram hidup di Indonesia, berimanlah kepada Allah dan mari kita beramal ibadah kepada Allah. Walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk desa, penduduk kampung, warga negara, penduduk negara beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah turunkan keberkahan. Amin ya rabbal. Insya Allah aman kalau kita patuh sama perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, inti daripada peringatan Maulid Nabi, yuk kita eratkan tali persaudaraan, cinta kedamaian, cinta kesatuan dan persatuan, dan kita berjihad, tingkatkanlah pengajian, dan kita rajin sholat berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.